Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bukankah semua kultivator sama? Roh Violet mengerutkan kening. Itulah mengapa hanya ada sedikit orang yang bisa maju ke tahap akhir alam Dewa Surgawi Agung. Selain kesulitan dalam berkultivasi, ketidakmampuan untuk menghasilkan mayat yang baik adalah alasan penting lainnya. Han Li mengangkat bahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah Violet Spirit merosot ketika dia menyadari betapa parahnya masalahnya. Baik kultivasiku maupun kultivasi hukumku telah mencapai puncak tahap pertengahan dari alam Dewa Surgawi Agung. Tidak ada gunanya terus berkultivasi dalam pengasingan. Mari kita keluar dan melihat-lihat. Aku mungkin bisa membuat terobosan. Han Li merenung sejenak. Saya pernah mendengar kepiting senior mengatakan bahwa hambatan bagi dewa tingkat tinggi bukanlah pada kultivasinya atau hukum itu sendiri, tetapi pada pola pikirnya, pola pikir yang memahami esensi paling mendasar dari dunia. Omong-omong, saya belum pernah ke dunia abadi sejati. Bahkan di wilayah iblis, saya telah berkeliling untuk berbagai hal. Kakak Han, Anda harus membawa saya berkeliling. Jejak kegembiraan melintas di mata Violet Spirit saat dia tersenyum. Dunia abadi sejati sangat luas dan jauh melampaui wilayah iblis. Ada banyak tempat khusus yang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Omong-omong, saya hanya fokus berkultivasi selama bertahun-tahun dan belum sempat berjalan-jalan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat. Han Li terpengaruh oleh emosi Violet Spirit, dan depresi di hatinya menghilang. Dia meraih tangan Violet Spirit dan terbang keluar dari ruang bunga. Wilayah surgawi siang hari utara adalah wilayah surgawi kecil di perbatasan dunia abadi sejati. Ki langit dan bumi di sana tidak terlalu padat, dan terkenal dengan aurora yang sangat indah yang sering muncul di langit. Tentu saja, gelar ini hanya berlaku bagi para dewa yang berada di atas tahap Dewa Tai. Mereka yang tingkat pengolahannya berada di bawah tahap Dewa Emas bahkan mungkin tidak akan meninggalkan dunia surgawi tempat mereka dilahirkan. Mereka yang tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah mungkin tidak akan meninggalkan benua tempatnya dilahirkan, apalagi berkeliaran di alam surgawi sesuka hati. Sebenarnya, sebagian besar dewa tingkat tinggi akan menyerah dalam berkultivasi dalam pengasingan untuk menjelajahi dunia. Bagaimanapun, bahkan jika mereka menjadi dewa tingkat tinggi, tidak akan menyerah pada setiap kesempatan untuk terus meningkatkan kultivasinya. Di ujung utara wilayah langit siang hari utara, di benua yang membeku sepanjang tahun, terdapat pegunungan Skyfall. Puncaknya tertutup salju, dan menjulang tinggi hingga ke awan. Setelah salju mencair, air berkumpul menjadi air terjun. Karena keunikan medan pegunungan, terdapat ribuan air terjun dengan berbagai ukuran, dan itu sangat spektakuler. Setiap kali aurora muncul, air terjun tersebut akan memantulkan aurora di langit. Seluruh pegunungan akan diselimuti pemandangan yang sangat indah, membuat orang merasa mabuk. Saat ini, di puncak gunung, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Mereka adalah Han Li dan Violet Spirit, keduanya telah mengubah penampilannya. Mereka mengagumi pemandangan seperti mimpi di sekitarnya. Danau sarang surgawi di domain abadi Danau Giokaya akan batu giok roh bermutu tinggi. Danau itu tertutup kabut sepanjang tahun, dan kabut akan berubah sesuai musim. Kadang berwarna putih, kadang ungu, dan kadang merah jambu. Kabut yang selalu berubah dan jades roh kelas tinggi membuat danau sarang surgawi terkenal luas. Sebuah perahu kecil berlayar melintasi danau. Han Li dan Violet Spirit melayang di danau, ekspresi mereka tenang saat bermain catur. Pegunungan burung berkobar di wilayah abadi api surgawi diberi nama berdasarkan banyaknya puncak gunung yang menyerupai burung terbang. Magma bawah tanah di sini berjatuhan, dan dari waktu ke waktu, api akan meletus dari puncak-puncak mirip burung ini.
Tampaknya tak terhitung banyaknya burung raksasa yang menyemburkan api surgawi. Di atas gunung berapi yang tidak aktif, Han Li dan Violet Spirit berdiri berdampingan, menikmati pemandangan menakjubkan dari semburan api. Rawa lumpur hijau misterius di wilayah abadi gelombang mengalir, samudera matahari merah di wilayah abadi laut luas, pegunungan badai di wilayah abadi angin mendalam. Han Li dan Violet Spirit mengunjungi domain abadi yang aneh di alam keabadian sejati ini satu per satu. Dengan kultivasi Han Li saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukan perjalanan melintasi domain abadi. Hanya dalam waktu 200 tahun, mereka berdua telah melakukan perjalanan ke 20 atau 30 domain abadi dan melihat pemandangan aneh dan adat istiadat eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, alam dewa sejati terlalu luas. Tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi hanyalah sudut dari seluruh alam dewa sejati. Karena mereka takut dengan kekuatan pengadilan surgawi dan kuil samsara, keduanya hanya pergi ke domain abadi berukuran kecil atau menengah. Apalagi penampilan mereka terus berubah, sehingga perjalanannya sangat lancar dan tidak ada yang mengenalinya. Di bagian barat dari Soaring Wing Immortal Domain, terdapat barisan pegunungan terus-menerus yang ditutupi sejenis bambu berwarna darah. Dilihat dari langit, seluruh pegunungan sangatlah spektakuler. Setiap kali angin bertiup, hutan bambu darah akan bergerak mengikuti angin. Suara gemerisiknya seperti ombak yang bergulung. Oleh karena itu, dikenal dengan nama Laut Bambu. Di kota kecil dekat pegunungan Blood Bambu, Jade Mountain City, Han Li dan Violet Spirit duduk di dekat jendela di lantai atas sebuah restoran berlantai 3. Mereka sedang meminum anggur merah cerah yang mengeluarkan aroma bambu yang aneh. Itu adalah anggur yang diseduh dari akar bambu darah. Laut Bambu Darah memang layak untuk reputasinya. Meskipun anggur bambu darah ini adalah anggur biasa, namun rasanya sangat enak. Perjalanan ini tidak sia-sia. Violet Spirit mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Wajahnya sedikit mabuk. Han Li meminum anggur dalam satu tegukan dan sedikit mengangguk. Dia ahli dalam apresiasi anggur. Meskipun anggur bambu darah adalah anggur biasa, ia memberikan semacam perubahan yang cukup jarang terjadi. Han Li meletakkan cangkir anggurnya dan melihat ke bawah. Orang-orang di kota itu bolak-balik, sibuk dengan aktivitas. Selama 200.000 tahun di ruang cabang bunga, saat dia memahami mayat baik, dia juga membuat kemajuan pesat dalam 2 tingkat terakhir seni pemurnian roh. Sekarang setelah dia menyelesaikan seni roh tingkat ke-6, indera ilahinya telah meningkat pesat. Pada saat ini, Han Li tidak menggunakan indera ilahi untuk menjelajahi seluruh kota Gunung Giok. Jade Mountain City adalah kota biasa. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di kota. Ada pejabat, cendekiawan, pedagang, ahli bela diri, petani, dan banyak pengemis. Ada berbagai macam suara yang dipenuhi dengan emosi rumit yang tak terhitung jumlahnya. Ada suka, marah, sedih, keras kepala, serakah, benci, dan lain sebagainya. Han Li tiba-tiba menghela nafas. Dia menuangkan secangkir anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Apa yang salah? Violet Spirit menoleh. Tidak ada. Saya hanya sedikit emosional. Baik itu manusia atau kita para kultivator, kita tidak bisa tidak terlibat di dalamnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Han Li berkata dengan ringan. Meskipun kita dewa yang memiliki umur yang panjang dan hampir abadi, kita tidak bisa menghilangkan rasa terima kasih dan kebencian. Violet Spirit juga meletakkan cangkir anggurnya dan menghela nafas. Han Li melihat ke kejauhan dalam diam. Kakak Han, kamu masih belum mengalami kemajuan dengan mayat baik. Roh Violet bertanya. Han Li menggelengkan kepalanya, dan lapisan kekhawatiran muncul di antara alisnya. Violet Spirit terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan lembut, kamu telah bersamaku selama lebih dari 200 tahun dan kita telah mengunjungi banyak tempat. Aku sangat puas.
Mengapa kamu tidak fokus berkultivasi mulai besok dan seterusnya? Mungkin Anda akan memperoleh sesuatu dari pemahaman Anda selama tahun-tahun ini. Masalah pemutusan mayat berbeda dari kultivasi lainnya. Itu tidak dapat dicapai seiring berjalannya waktu. Jika tidak, mengapa ada begitu banyak orang di dunia keabadian sejati? Saya merasa bahwa kunci untuk maju ke tahap lanjut alam Zenith Heaven ada di dunia fana. Ayo berkeliling dan mencoba keberuntungan kita. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata. Violet Spirit tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Han Li mengambil kendi anggur dan mengisi cangkir anggur mereka sampai penuh, lalu meminumnya. Ling Yun abadi itu memegang pedang terbang. Cahaya putih itu panjangnya puluhan ribu meter, dan bahkan cahaya matahari dan bulan pun tertutup olehnya. Naga jahat segera ketakutan, dan mencoba melarikan diri, tapi bagaimana dia bisa lolos? Cahaya pedang menyala, dan salah satu cakar depan naga jahat terputus. Darah naga merah cerah mengalir dan langsung mewarnai kolam menjadi merah. Seorang lelaki tua di restoran sedang bercerita. Dia bercerita tentang pedang abadi yang menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Wilayah abadi sayap melonjak sangat mementingkan perbedaan antara makhluk abadi dan manusia. Yang abadi dilarang muncul di dunia fana. Oleh karena itu, bagi orang awam, makhluk abadi adalah sesuatu yang halus dan misterius, dan mereka adalah topik pembicaraan terbaik. Orang tua itu cukup fasih, dan ceritanya menarik. Banyak pelanggan mengelilinginya. Ketika mereka mendengar sampai saat ini, semua pelanggan di dekatnya memberi tanda, "Oh," dan menatap pendongeng tua itu, menunggunya untuk melanjutkan. Namun, pendongeng tua itu tidak langsung berbicara. Dia terbatuk kering, mengambil cangkir tehnya, dan menyesap tehnya. Pada saat yang sama, seorang gadis muda dengan pakaian cian, berusia sekitar 15 atau 16 tahun, berjalan keluar dengan santai. Dia memegang piring tembaga dan membungkuk ke arah kerumunan sambil tersenyum. Dia meminta uang, dan pendongengnya benar. Ditambah dengan fakta bahwa gadis itu cantik dan menyenangkan, banyak pengunjung yang tentu saja memberi dengan murah hati dan melemparkan koin ke atas meja. Pendongeng tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah para tamu. Han Li tersenyum saat melihat ini. Dia telah tinggal di desa pegunungan sejak dia masih kecil, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan cerita seperti itu. Paling-paling, dia akan mendengarkan orang-orang di desa yang bisa keluar dan berbicara tentang dunia luar. Saat itu, dia hampir sama dengan pelanggan tersebut. Dia sangat merindukan dunia yang tidak dikenal dan hal-hal aneh dan mempesona yang diteruskan sebagai mitos di dunia fana. Gadis muda berpakaian cian menundukkan kepalanya untuk mengambil uang. Dia memiliki kulit yang cerah, dan saat ini, dia memperlihatkan lehernya yang putih dan lembut, yang membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa menggodanya, mengatakan bahwa dia cantik dan sebagainya. Gadis muda dengan pakaian cian berkulit sangat tipis. Dia langsung tersipu, tapi dia tidak berhenti mengambil uang itu. Dia terus menggunakan pelat tembaga untuk menutupi wajahnya. Penampilan setengah tertutup dan setengah malu ini membuat para bajingan itu semakin mengeluarkan air liur. Gadis muda itu sepertinya merasakan tatapan tidak ramah itu, jadi dia buru-buru mengambil uang itu dan mundur. Salah satu bajingan itu, seorang pemuda malang dengan pakaian mewah, tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh ketika gadis muda itu lewat. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan gadis muda itu. Gadis muda berpakaian cian tiba-tiba berteriak, "Ah!" Pemuda berpakaian mewah itu bersendawa dalam keadaan mabuk, dan dia tampak mabuk sampai mengigau. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dagu gadis muda itu dan menggoda, "Gadis kecil, kamu sangat cantik. Dari mana asalmu? Berhentilah bercerita di sini, kakak akan mengajakmu makan sesuatu yang enak." Gadis muda berpakaian cian panik dan menangis minta tolong. Pendongeng tua panik dan bergegas menyelamatkan gadis muda itu. Namun,
dia diusir oleh pemuda yang berpakaian bagus. Pemuda itu sepertinya tahu seni bela diri. Kekuatannya tidak kecil. Tubuh pendongeng tua menerobos pagar. Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Kakek, gadis muda berpakaian cian menangis. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Pelanggan lain di lantai atas melihat ada kekacauan, dan beberapa pelanggan yang pemalu pergi. Han Li sedikit mengernyit, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Namun, dia tetap duduk di tempat yang sama dan tidak bergerak. Penganiayaan semacam ini bisa dikatakan biasa terjadi di dunia fana. Hal ini terjadi hampir setiap saat, jadi itu bukan masalah besar. Namun, kejadian sebelumnya di mana setiap orang mendengarkan cerita tersebut secara tidak sadar menyentuh hatinya. Para tamu yang terhormat, restoran ini menjalankan bisnis dengan baik. Jadi, silakan duduk dan nikmati pertunjukannya. Jangan ganggu semua orang, seorang pelayan di dekatnya datang dan memberi saran. Kami telah memasuki restoranmu dan membayar anggurnya. Jadi, kamilah masternya. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Minggir, yang lain melompat keluar dan meraih pakaian pelayan. Dia kemudian berteriak, apa yang dikatakan para tamu terhormat itu wajar. Tapi, Anda telah membuat keributan dan menakuti pelanggan. Bagaimana restoran kita akan terus berbisnis? Anda terlihat asing. Anda pasti orang asing. Bos restoran kami adalah jin pejabat tinggi kota ini. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Bukan hal yang baik untuk menyinggung bos kita, pelayan itu tidak takut. Dia berkata dengan tenang. Para itu mengalihkan pandangan mereka ke arah pemuda yang berpakaian bagus. Pejabat tinggi jin, Anda pasti Jin Fugui. Dia hanya pengurus kecil dari geng naga emas kita. Tapi, dia berani menyebut dirinya pejabat di depan tuan muda ini, ejek pemuda berpakaian bagus itu. Tangannya masih memegangi gadis berpakaian hijau itu. Apakah kamu dari geng naga emas? Wajah pelayan itu menunjukkan sedikit kepanikan. Apakah kamu buta? Ini adalah satu-satunya putra bos geng naga emas. Bajingan itu meraih tangan pelayan itu dan melemparkannya ke tanah. Pelayan itu tercengang. Dia berbaring di tanah dan tidak berani bangun. Seluruh tubuhnya menggigil. Pemuda berpakaian bagus itu memandangi gadis berpakaian hijau itu. Jakunnya bergerak. Dia telah melihat banyak wanita. Tapi, jarang sekali melihat kecantikan yang begitu lembut. Usir semua orang, geram pemuda berpakaian bagus itu. Warna kulit orang lain di restoran itu berubah. Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk mengusir. Mereka bergegas turun dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, hanya Han Li dan Valet Spirit yang tersisa di kejauhan. Kalian tidak mau mencari masalah. Cepat pergi dari sini, teriak seorang bajingan ke arah kedua orang itu. Valet Spirit telah berubah menjadi wanita biasa. Jadi, dia tidak menarik perhatian para bajingan itu. Mata Han Li menjadi dingin. Baru saja, menyaksikan orang banyak mendengarkan buku itu membuatnya mengingat kembali kenangan-kenangan di masa lalu. Dia sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi dia disela oleh orang-orang ini. Perusak permainan. Dia mendengus dan menjentikkan sumpit ke atas meja. Sumpitnya bergerak sedikit, lalu menjadi tenang. Tiba-tiba, darah berceceran dari tangan beberapa bajingan itu. Masing-masing pergelangan tangan mereka tertusuk sumpit. Baru kemudian beberapa dari mereka bereaksi. Mereka memegang pergelangan tangannya lalu berteriak. Pemuda dengan pakaian mewah juga sama. Pergelangan tangannya tertusuk sumpit dan dia melepaskan gadis berpakaian hijau itu. Gadis muda itu menatap kosong ke pemandangan di depannya. Kemudian, dia buru-buru berlari ke sisi pendongeng tua itu dan membantunya berdiri. Ayo pergi. Han Li berdiri, mengeluarkan sebatang kecil perak, menaruhnya di atas meja, dan berjalan ke bawah. Valet Spirit tersenyum tipis dan berdiri untuk mengikutinya.
Kedua pendongeng itu takut pemuda berpakaian bagus dan yang lainnya akan membalas dendam, jadi mereka bergegas turun. Pemuda berpakaian mewah dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa sakit. Dermawan, mohon tetap di sini. Han Li dan Valet Spirit baru saja keluar dari restoran ketika pendongeng tua dan cucunya menyusul mereka. Ekspresi Han Li berubah, dan dia menghentikan langkahnya. Dermawan, terima kasih telah membantu kami hari ini. Jika Xiao Cui jatuh ke tangan orang-orang itu, dia pasti sudah mati. Pendongeng tua itu berterima kasih pada Han Li. Gadis berpakaian hijau itu berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud kepada Han Li untuk berterima kasih padanya. Kakak Han, Valet Spirit bertanya dengan lembut. Bukan apa-apa, kamu tidak harus bersikap sopan. Ekspresi Han Li segera pulih. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat mengangkat mereka berdua. Keduanya memandang Han Li dengan hormat. Orang-orang itu tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Sebaiknya kamu segera pergi. Aku bisa menyelamatkanmu sekali, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya, kata Han Li. Orang-orang itu berasal dari geng naga emas. Pengaruh geng naga emas mencakup seluruh Tizu. Kemana kita bisa melarikan diri jika mereka ingin membalas? Wajah pendongeng tua itu menunjukkan sedikit kesusahan. Aksenmu berbeda dengan aksen penduduk Jade Mountain City. Kamu pasti berasal dari tempat lain. Di mana kampung halamanmu? Han Li bertanya. Kakekku dan aku berasal dari prefektur Qing. Kami mengungsi ke sini karena terjadi bencana kelaparan di kampung halaman kami, jawab gadis berpakaian hijau. Prefektur Qing. Adakah tempat di mana dua sungai besar mengalir sejajar? Alis Han Li bergerak-gerak saat dia bertanya. Iya, gadis berpakaian hijau itu terkejut. Dia mengangguk. Di mana kampung halamanmu di prefektur Qing? Ceritakan secara detail. Juga, jelaskan lingkungan sekitar rumahmu secara detail. Han Li menyipitkan matanya saat dia bertanya. Gadis berpakaian hijau dan pendongeng tua itu saling memandang. Mereka ragu-ragu sejenak. Kemudian, mereka menjelaskan kampung halaman dan situasi tempat tinggalnya secara detail. Rumah jerami dengan pohon willow besar di depan pintunya adalah rumahmu, Han Li terkekeh. Gadis berpakaian hijau dan pendongeng tua itu tercengang. Mereka tidak menyebutkan pohon willow di depan pintu ketika menggambarkan situasinya. Jadi, bagaimana orang ini mengetahuinya? Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Han Li menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua. Kemudian, ia bersinar redup. Mata mereka berdua tiba-tiba dipenuhi cahaya keemasan. Kemudian, tubuh mereka menjadi sangat ringan. Bahkan melayang di udara. Kaki mereka mendarat di tanah kokoh pada saat berikutnya. Cahaya keemasan di sekitarnya juga menghilang, dan bidang penglihatannya pulih. Namun, situasi di sekitarnya telah berubah. Mereka tidak lagi berada di kota Gunung Giok. Sebaliknya, muncul di sebuah desa kecil dekat danau. Han Li dan roh ungu tidak terlihat. Tak jauh di depan mereka berdua ada 3 rumah jerami. Ada pohon willow yang subur di depan pintu, dan dedaunannya bergoyang tertiup angin. Ini kampung halaman kita, gadis berpakaian hijau dan pendongeng tua itu tercengang. Mereka menggosok mata mereka kuat-kuat, tidak percaya dengan apa yang dilihat. Sepertinya kelaparan di kampung halamanmu sudah berlalu. Ini ada perak. Hiduplah dengan baik di kampung halamanmu mulai sekarang. Suara samar Han Li terdengar dari atas. Kemudian, sebatang perak jatuh dari langit dan mendarat di tangan pendongeng tua itu. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Dewa. Di masa depan, kami berdua akan membangunkan tahta umur panjang untukmu. Kami akan memujamu siang dan malam. Pendongeng tua itu sadar dan membungkuk dalam-dalam ke langit. Gadis berpakaian hijau itu juga buru-buru berlutut dan bersujud berulang kali. Di udara, Han Li dan Valet Spirit berdiri di udara. Kakak Han, aku tidak menyangka kamu memiliki hati yang begitu sopan.
Kamu tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi kamu juga mengirim mereka pulang, kata roh ungu sambil tersenyum. Han Li tidak berbicara. Sebaliknya, dia menutup matanya. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Lalu, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Kakak Han, kenapa kamu begitu bahagia? Roh ungu tampak terkejut saat melihat penampilan Han Li. Roh ungu, aku telah menemukan kesempatan untuk menciptakan mayat yang baik. Han Li membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Benar-benar, peluang apa? Roh ungu terkejut ketika dia mendengar ini. Han Li tidak berbicara. Dia menunjuk kedua orang di bawah. Apakah maksudmu membantu orang lain akan membantumu merasakan mayat yang baik? Mata indah roh ungu bersinar saat dia bertanya. Han Li mengangguk sambil tersenyum. Dia secara tidak sengaja telah membantu dua orang di bawah untuk menyingkirkan keterikatan geng naga emas. Ketika kedua orang itu mengucapkan terima kasih, dia merasakan kekuatan tak terlihat menyelimuti tubuhnya. Ini membuatnya merasa bahwa hambatan dari mayat baik telah sedikit mengendur. Adapun Han Li, dia telah mengirim kedua orang itu kembali ke kampung halamannya untuk memverifikasi perasaannya. Benar saja, ketika kedua orang itu mengucapkan terima kasih untuk kedua kalinya, kekuatan tak kasat mata lainnya telah menyebar ke dirinya. Namun, kekuatan tak kasat mata kedua jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan tak kasat mata yang pertama. Itu benar, membantu orang lain adalah perbuatan baik. Saya ingat Kakak Han mengatakan bahwa karena Anda tidak memiliki pemahaman mendalam tentang arti sebenarnya, kebaikan, Anda tidak dapat merasakan mayat baik di tubuh Anda. Dengan membantu orang lain, Anda dapat memperdalam pemahaman Anda tentang arti sebenarnya dari kebaikan. Kemudian, akan sangat membantu bagi Anda untuk memotong mayat yang baik. Roh ungu juga merupakan orang yang sangat cerdas. Dia langsung memahami alasan di balik ini. Benar, sekarang aku sudah menemukan caranya, itu akan mudah, kata Han Li sambil tersenyum. Kemudian, indera ilahinya yang besar tiba-tiba menyebar ke segala arah. Sekarang seni pemurnian rohnya telah mencapai tingkat ke-6, kekuatan indera ilahi miliknya telah meningkat pesat. Jadi, jangkauannya juga meningkat pesat. Sekarang, itu telah menyelimuti sebagian kecil dari domain abadi sayap melonjak. Tidak hanya jangkauannya yang meningkat pesat, tetapi ketepatannya juga meningkat pesat. Dalam jangkauan indera ilahinya, dia bisa melihat tindakan para kultivator dan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, banyak orang yang pernah dibuli dan dihina seperti kedua orang tersebut. Dia mencubit gerakan mantra. Kemudian, sambaran petir emas muncul dan menyelimuti kedua orang tersebut. Petir menyambar, dan kedua orang itu menghilang tanpa jejak. Di jalan pegunungan tertentu di Provinsi Feilu, sekelompok bandit bertopeng menghentikan konvoi pengawal. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Jumlah bandit itu sangat banyak. Terlebih lagi, mereka telah melancarkan serangan diam-diam dari tempat berbahaya di jalan pegunungan. Jadi, para pengawal itu dengan cepat dimusnahkan. Hanya seorang lelaki tua jangkung dan tegap, yang tampaknya adalah pemimpinnya, yang memimpin dua pengawal terakhir dalam pertempuran sengit melawan musuh. Dua jeritan menyedihkan terdengar. Dua pengawal terakhir telah ditikam beberapa kali dan pingsan dalam genangan darah. Jejak rasa sakit melintas di mata lelaki tua jangkung dan kokoh itu, tapi dia tidak berhenti. Dia mengayunkan pedang berkepala hantu di tangannya dengan liar. Cahaya pedang menyala dan memaksa bandit di sekitarnya menjauh. Xiang Zong, orang-orang dari agen pengawal harimau terbangmu sudah mati. Mengapa kamu tidak bersujud dan memohon belas kasihan? Jika kami senang, kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Di luar medan perang, seorang bandit jangkung yang memegang dua pedang tertawa keras. Pencuri Liu, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Aku, Xiang Zong, adalah orang yang gigih. Bagaimana aku bisa menundukkan kepalaku pada bandit sepertimu?
Pada saat ini, lengan kiri lelaki tua jangkung dan kokoh itu terluka dan separuh tubuhnya bermandikan darah. Namun, dia tetap terlihat agung dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Bagus. Seperti yang diharapkan dari kepala pengawal Badan Pengawal Harimau Terbang. Semangatmu luar biasa. Namun, tidak hanya harus punya semangat, tapi juga harus beradaptasi dengan keadaan. Karena kepala pengawal sedang terburu-buru untuk mati, maka saya akan memenuhi keinginan Anda. Bandit yang tinggi dan kokoh itu mencibir dan melambaikan tangannya. Para bandit di sampingnya maju selangkah. Masing-masing mengeluarkan panah sepanjang 3 kaki dari punggungnya. Panah itu berisi selusin anak panah, lalu membidik lelaki tua jangkung dan tegap itu dan menarik pelatuknya. Ratusan anak panah ditembakkan dengan keras dan menutupi lelaki tua jangkung dan kokoh itu seperti hujan.